Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta akan menyajikan video animasi pendidikan budaya anti korupsi. Kelompok 3 yang beranggotakan Maulina Galuh Arifah, Salvia Rahmawati Pontoh, Zakiah Afifah, Muhammad Afdali, dan Juwita Putri Kartini dan bangga mempersembahkan video ini. Selamat menyaksikan. Yuk, pahami dulu, baru lawan. Apa sih korupsi itu? Menurut asal kata, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata corruptio dan corrumpere, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Kemudian, menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik maupun politikus atau pegawai negeri yang tidak wajar dan tidak legal. Ia memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan pada. Sedangkan menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Gara-gara korupsi, yang pertama, penegakan hukum dan layanan masyarakat jadi amburadul. Lalu lintas kayaknya bisa jadi contoh yang pas. Dari mulai ngurusin sampai sidang kasus tilang, gak ada lagi yang berjalan sebagaimana mestinya. Ujung-ujungnya, duit dan kekuasaan lah yang bicara. Kalau nggak punya dua makhluk itu, jangan harap bisa dapat layanan masyarakat yang oke atau keadilan di mata hukum. Yang kedua, pembangunan fisik jadi terbengkalai. Suka bingung kenapa banyak jalanan rusak atau gedung sekolah reot. Yuk, lagi-lagi semua karena korupsi. Mulai dari mengorbankan kualitas bahan bangunan supaya duitnya bisa ditilep, sampai bikin proyek yang sebenarnya nggak perlu. Intinya, sedikit banget pembangunan fisik di negara kita yang dijalani dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang kuat dan berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, prestasi jadi nggak berarti. Seharusnya orang-orang bisa menduduki jabatan tertentu karena dia emang berprestasi dan kompeten. Tapi kenyataannya di cara lain. Siapa aja bisa menduduki posisi apa aja. Syaratnya, yaitu tadi, punya uang atau kekuasaan. Hasilnya, banyak banget posisi penting yang diduduki oleh orang yang gak becus. Ujung-ujungnya, kita lagi deh yang kena getahnya. Yang keempat, demokrasi jadi gak jalan. Pemilihan wakil daerah bisa jadi contoh yang menarik. Habis udah repot-repot dipilih, sebagian tetap aja lebih mengutamakan kepentingan mereka yang punya duit ketimbang mereka yang memilih. Melihat situasi ini, jangan heran kalau rakyat bisa jadi nggak percaya lagi sama demokrasi. Yang kelima, ekonomi jadi hancur. Ada dua kata kuncinya, gak efisien. Mau bikin pabrik, mesti nyogok sana-sini. Mau buka usaha dengan modal kecil, kalah sama perusahaan-perusahaan bermodal gede yang dekat sama pemegang kekuasaan. Gak heran orang asing mulai males investasi di Indonesia. Buntut-buntutnya, kita juga yang sengsara. Nyari kerja jadi susah, bertahan hidup apalagi. Terus, gimana sih contoh korupsi versi kita sebagai mahasiswa? Yang pertama, korupsi yang merugikan keuangan kampus. Misal, kamu adalah bendahara di sekretaris kampus. Di proposal, kamu menulis dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta. Padahal yang kamu butuhin cuma 5 juta. Maksudnya sih, sisa duitnya
ntar buat pesta pembubaran panitia. Eits, jangan keburu senang dulu guys. Yang kamu lakuin itu adalah termasuk hitungan dari korupsi loh. Yang kedua, penyuapan dosen. Misal nilai UAS kamu jelek karena semalam gak belajar, terus kamu datengin rumah dosen dengan membawa bingkisan dan makanan. Harapannya hati dosen bakal luluh dan mau menaikin nilai kamu. Nggak perlu ditanya lagi deh, ini artinya kamu udah korupsi. Yang ketiga, nyalahgunain uang orang lain. Jabatan kamu keren, ketua BEM. Seperti biasa, tiap akhir tahun kamu pasti bikin laporan pertanggungjawaban keuangan. Di situ kamu nulis saldo yang tersisa 10 juta, padahal itu bohong berat. Ada 2 juta yang kamu kantongin sendiri. Apa kamu ketua BEM yang baik? Enggak banget deh, kamu justru ketua BEM yang sekorup bajak laut. Selanjutnya yang keempat, memalak adik tingkat. Ya, tiap kali kamu memalak uang dari adik kelas atau orang lain, itu artinya kamu udah melakukan pemerasan. Gak ada bedanya sama pegawai negeri yang memeras orang yang seharusnya dilayani. Kesamaan kamu sama dia, ya sama-sama korupsi. Yang kelima, nyontek. Kamu lagi UAS, tiap beberapa menit kamu lirik sana, lirik sini. Yoi, kamu nyontek, dan itu termasuk korupsi. Bayangin aja temen kamu udah susah payah belajar, sementara kamu enggak. Gak adil banget kalau ternyata nilai kalian sama-sama bagus. Yang dikorupsi, ya apalagi kalau bukan ilmu. Sekian dari kelompok 3, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih semua.